Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, sebab firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah orang percaya, sebab Engkau adalah Allah yang maha hadir, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami dimanapun kami ada, Allah yang tinggal berkemah di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang suci, penuhi kami, penuhi hati dan pikiran kami, baik yang ada dalam ruangan maupun semua yang mendengar melalui media sosial, yang mendengar dari rumah masing-masing. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan pengertian, dan biarlah Engkau memberikan kemenangan kepada kami untuk menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, salam. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, judul khotbah saya pagi hari ini adalah menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Ya. Bagaimanakah kita bisa menikmati janji-janji Tuhan, ini akan kita belajar ya. Firman Tuhan diambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Selamat ulang tahun kalian. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba.
Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang melakukan firman Allah. Sorry, tadi nggak saya tambahkan ya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus bisa menyatakan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita harus bisa menyatakan kasih kita, cinta kita, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terlebih lagi, kasih kita yang mula-mula, kasih di mana kita pertama kali mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Bagaimanakah agar kita tetap seperti ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan? Artinya, seperti Kaleb yang kita lihat, kita sudah baca bagaimana kasihnya kepada Tuhan luar biasa. Ya. 40 tahun dia mengikuti Tuhan, kemudian 45 tahun kemudian sudah 85 tahun. Kasihnya, imannya, kepercayaannya tidak berubah sedikit pun kepada Tuhan. Ya. Kita harus belajar bagaimana agar kasih kita yang mula-mula itu tetap membara. Bagaimana kasih cinta kita ketika kita mulai mengikuti Tuhan dan itu terus membara dan melekat dalam hidup kita sepanjang hidup kita sampai masa tua kita. Kita belajar dari Kaleb yang berkata kepada Yosua, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya. Dia bilang begitu. Dia bilang bahwa aku masih sama kuat, artinya dia masih sama seperti yang dulu. Ya. Dia mau menikmati janji-janji. Kita belajar hari ini bahwa ada 3 kunci supaya kita menikmati janji-janji Tuhan. Ada berapa? Ada 3. Ya, ingat baik-baik. Gampang. Saya sering khotbah 3. Ya, supaya gampang diingat. Yang pertama ialah kita setia ikut Tuhan. Ya. Apa? Setia. Itu yang pertama kata kuncinya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu perkataan Musa kepada Kaleb ketika masih muda. Dan dia mengingatkan, merefresh, merimain kembali Yosua. Dia menghadap Yosua di masa tuanya. Kamu ingat bagaimana Musa hamba Tuhan itu berkata, berjanji Tuhan berfirman bahwa tanah yang kau injak dengan kakimu menjadi milikmu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Mengapa Tuhan berkata begitu melalui Musa? Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan. Sebab engkau setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu firman Tuhan. Bayangkan, dia menikmati janji Tuhan karena dia pegang firman Tuhan itu. Nah. Saudara-saudara, menjadi tua itu pasti. Tetapi apakah kita menjadi tetap setia, itu menjadi sebuah perjuangan. Kita akan terus bertambah umur, seperti Kaleb sudah 85 tahun atau sekarang, tapi dia tetap setia. Kita juga tiap tahun bertambah. Makin lama kita, apakah kesetiaan kita tetap? Kesetiaan kita tidak akan bertahan, tidak akan sama kalau kita tidak akan memperjuangkannya. Kalau tidak kita berusaha tetap setia. Tidak ada kesetiaan tanpa sebuah perjuangan. Perjalanan hidup kita akan terus-menerus sampai kita tua. Kita coba mengulang kembali perjumpaan kita dengan Tuhan. Coba. Ketika kita mulai berjumpa dengan Tuhan pertama, kapan? Seperti apa kita lakukan?
Seperti apa sikap kita ketika kita pertama kali mengenal Tuhan. Kita begitu mencintai Tuhan. Kita begitu mengingat Tuhan. Apa-apa kita harus mengutamakan Tuhan. Dalam pergumulan kita, perjalanan kita, selalu kita mengatakan puji Tuhan. Dan kita selalu hidup dalam Tuhan. Bagaimana dengan sekarang? Ini adalah sebuah perjuangan. Kita harus terus mencoba mengulang kembali perjalanan kita sampai saat ini. Jangan sampai kita ternyata tidak setia. Ada banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hal akan menghambat kita setia kepada Tuhan. Sakit penyakit misalnya. Apakah itu akan menghambat kesetiaan kita ketika kita mengalami sakit yang begitu lama, sakit yang bertubi-tubi, bahkan sekarang kita menghadapi pandemi, kita bukannya malah tambah setia kepada Tuhan. Di mana Tuhan, kita bertanya. Mungkin kita akan kehilangan iman kita oleh karena ada banyak hal menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Ada banyak hal menjadi pergumulan yang terus-menerus dalam hidup kita. Tapi perjuangan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Kalau kita setia kepada Tuhan, janji Tuhan pasti akan kita nikmati. Ada banyak janji Tuhan, janji pemeliharaan, janji pertolongan, janji berkat-berkat yang luar biasa yang diberikannya kepada kita. Alkitab mencatat ada banyak janji-janji Allah, janji-janji Tuhan. Kalau kita tidak setia, bagaimana kita bisa menikmatinya? Tuhan Yesus memberitahukan sebuah perumpamaan kepada orang-orang tentang talenta itu. Ketika orang-orang yang punya talenta bertanggung jawab melaporkan hasilnya, ini Tuhan, talenta Tuhan 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Tuhan bilang apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, kau akan kuberikan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau kita tidak setia, bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan? Mungkin kita hari ini diingatkan kembali ketika kesetiaan kita mulai luntur, ketika kesetiaan kita mulai pudar, ketika kesetiaan kita mulai seperti bulu yang dipatahkan, bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipadamkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, kalau engkau pernah gagal, kalau engkau seperti bulu yang terkulai, seperti sumbu yang hampir pudar, ingatlah baik-baik, tetaplah setia, berbaliklah, mintalah ampun, bertobatlah, dan jadilah setia agar engkau diberkati. Sebab dikatakan firman Tuhan, bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya, tetapi engkau akan bersinar bercahaya kalau engkau berserah penuh kepadanya. Kita akan melihat Tuhan yang akan selalu menolong kita. Pasti. Kita akan melihat ketika kita berbalik kembali, ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan, ini aku, ampuni aku mau berbalik, mau berlaku setia, aku telah berubah setia selama ini, tetapi aku mau berbalik kepada. Masih ada waktu.
masih ada. Tetapi kita lihat bagaimana Kaleb, dia tidak pernah berubah setia. Inilah yang dia pegang perkataan Musa kepadanya, bahwa engkau telah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi kuncinya adalah, gak kelihatan ya? Setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Itu kuncinya. Jangan pernah berubah untuk menikmati janji Tuhan. Dikatakan ada upah bagi mereka yang setia. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Satu orang silakan baca Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang sesungguhnya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada gereja untuk siap sedia menghadapi pencobaan menjelang akhir zaman. Dikatakan kalau engkau tetap setia, engkau akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan segala aniaya, jangan takut dengan segala sakit penyakit, jangan takut dengan pandemi, tapi kita tetap setia, karena jangan sampai gara-gara pandemi, karena penyakit, kita terus minta sama Tuhan belum disembuhkan, kita mungkin sakit hati, kita kecewa kepada Tuhan, kita mungkin menyangkal Tuhan, kita malas datang ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ikut Tuhan. Hari ini jangan khawatir, tetaplah setia. Orang yang setia akan mendapatkan upah, yaitu mahkota kehidupan. Yang kedua, bagaimana supaya kita menikmati janji Tuhan? Yang kedua, kita harus percaya janji Tuhan sendiri. Percaya, imani. Kita harus setia ikut Tuhan, tapi kita percaya janji Tuhan. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku, kata Kaleb kepada Yosua, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. 45 tahun setelah Musa berkata kepada Kaleb di depan Yosua juga, Yosua mendengar. Dikatakan, dan selama itu orang selalu mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Kaleb datang kepada Yosua sebagai pemimpin. Mereka berdua dulu mengintai kota Jeriko disuruh oleh Musa. Dan Musa berfirman, tanah itu akan menjadi milikmu dan anak-anakmu, katanya. Dia pegang janji. Dia percaya itu adalah firman Tuhan. Itu bukan sekedar perkataan Musa, sebab Tuhan berfirman melalui hambanya yaitu Musa, bahwa dia akan memberikan tanah yang diinjak oleh Kaleb. Dan Kaleb di usia ke-85 tahun, dia tetap percaya janji-janji Tuhan. Dia tetap pegang janjinya. Dia tidak berubah keimanannya. Dia tidak sedikit pun meragukan apa yang Tuhan janjikan. Dalam usia tuanya, dalam usia 85 tahun sekarang, kata Kaleb, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Firman Tuhan ya dan amin. Saudaraku, kalau Kaleb bisa sampai masa tuanya, dia pegang janji Tuhan. Masakan saudara dan saya tidak bisa? Masakan saya meragukan janji Tuhan? Masakan saudara meragukan janji Tuhan? Kalau Kaleb menyatakan
katakan bahwa janji Tuhan ya dan amin, maka dia juga bisa berkata kepada kita bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menggenapi janji-janjinya. Oleh sebab itu percaya, jangan ragu, jangan takut apa yang ada di hadapan. Mungkin banyak rintangan, mungkin banyak tantangan, mungkin banyak cobaan, mungkin banyak pergumulan yang harus kita lewati. Pegang janji Tuhan, maka kita akan menikmati janji-janjinya. Amin. Saudara dan saya akan menikmati janji-janjinya kalau kita percaya. Jangan pernah ragukan itu. Saudara, banyak hal kalau saya bilang, selalu saya katakan kesaksian hidup saya merupakan perwujudan janji-janji Tuhan. Sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, sejak saya masih muda, dari tahun 88 saya menyerahkan hidup saya secara full time kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya tanpa ragu, melayani Tuhan, masuk kampung keluar kampung, hujan panas saya jalani. Waktu kuliah saya naik sepeda, pergi ke desa-desa naik sepeda, turun gunung naik gunung. Saya tidak pernah dikecewakan. Saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan saya melihat, saya membuktikan janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saya. Sampai hari ini, pemeliharaannya sempurna. Seperti lagu kita tadi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan diucapkan kepada Kaleb saat usia 40 tahun. Kaleb sudah 45 tahun. Secara waktu itu sudah terlalu lama. Secara usia sudah terlalu tua. Ini yang terjadi. Tetapi apa yang membuat Kaleb merebut Hebron? Berani dia merebut Hebron. Sebab Kaleb percaya janji-janji Tuhan. Itu yang membuat Kaleb berani merebut Hebron. Sekalipun Hebron itu dikuasai oleh orang-orang raksasa, orang-orang Enak dari suku Arba, orang yang paling tinggi dari suku Enak, orang yang paling besar dari suku Enak. Suku Arba dikatakan suku yang paling besar. Bahkan ketika pengintai-pengintai itu bercerita kepada Musa, wow, tanah itu memang subur, tapi penghuninya raksasa-raksasa, kita nggak ada apa-apanya. Kita seperti belalang kecil, nggak ada artinya. Mana mungkin kita merebut tanah itu. Tetapi Kaleb yang sudah tua, Kaleb yang sudah 85 tahun, Kaleb percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Saudaraku, apa yang sudah digenapi pasti akan digenapi kembali. Kalau Kaleb melihat firman Tuhan digenapi, kalau Kaleb mengalami firman Tuhan digenapi, saudara dan saya juga bisa mengalami hal yang sama. Katakan amin. Bayangkan, yang terjadi adalah Kaleb harus mendapat bagiannya, tapi harus mengalahkan musuhnya. Kaleb harus merebut itu dengan mengalahkan suku-suku berbadan besar. Tapi Kaleb tidak takut. Karena apa? Itu sudah dijanjikan Tuhan untukku. Itu tanah untukku, kata Kaleb. Dia pegang janji Tuhan. Maka dikatakan mungkin Tuhan akan dengan rendah hati dia berkata, bukan karena mungkin meragukan, tapi dengan kerendahan hati di hadapan Yosua, bahwa masa tuaku ini
Aku akan masuk ke tanah itu, merebut tanah itu, mengalahkan musuh-musuh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada lagu yang sudah kita kenal setiap bisa diklik di situ ya lagunya. Oh nggak dipasang speaker, klik aja di gambarnya seperti ini. Ada keluar? Bisa kasih mic kalau kasih kain speaker. Ini lagu yang menguatkan bahwa janji Tuhan itu tiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu, penolongku yang aku percaya. Oke, cukup sampai sini. Saudara-saudara, lagu ini mengingatkan, menguatkan kita bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi. Percaya, jangan ragukan sedikit pun janji-janji. Kaleb percaya bahwa tanah itu adalah miliknya sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia kata, sekalipun aku sudah 85 tahun, aku akan mengalami. Jadi bagaimana kita bisa menikmati janji-janji Tuhan? Yang pertama, kita setia ikut Tuhan sepenuh hati. Setia ikut Tuhan sepenuh hati. Yang kedua, percaya pada janji-janji Tuhan. Yang ketiga, kita yakin penyertaan Tuhan. Ini yang ketiga, yakin akan penyertaan Tuhan. Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang menyertai, Dia yang menyertai saudara dan saya di setiap langkah hidup kita. Yakin itu bahwa sungguh-sungguh Dia menyertai, bukan hanya sekedar slogan Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara mungkin tempel di dinding rumah, tempel di dinding kamar, tempel di dinding kerja di kantor, di mana-mana saudara tempel Immanuel. Tetapi kadang-kadang kita tidak pernah meyakini Immanuel itu menyertai atau tidak. Dalam keadaan kesulitan kita justru meragukan penyertaan. Kita lupa semua slogan itu. Kita lupa semua yang kita tempel-tempel di dinding-dinding kita. Tapi kita lihat ayat yang ke-11 dan 12 ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kalian berkata, aku masih sama kuat seperti dulu. Tetapi oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua diingat kembali, dirimain oleh Kaleb. Engkau sendiri mendengar. Di sana ada orang enak, kota-kota besar itu. Dia berkata, mungkin Tuhan. Di sini dia bukan meragukan firman Tuhan, bukan meragukan janji Tuhan, tetapi dia merendahkan diri kepada Yosua. Aku sebagai orang tua, Tuhan menyertai aku. Jadi sikap merendahkan diri, tidak menyombongkan diri, tidak menganggap bahwa aku masih kuat, aku masih sama, kekuatanku sekarang untuk berperang seperti dulu, sama dengan sekarang. Tidak itu yang menjadi andalan.
tapi dia tetap merendahkan diri. Tuhan menyertai aku. Ini ada pernyataan merendahkan diri, pernyataan pengharapan kepada Tuhan, berharap Tuhan kiranya Engkau menyertai aku. Ini adalah pernyataan doa daripada Kaleb supaya Tuhan menyertai langkahnya, Tuhan menyertai keputusannya, Tuhan menyertai peperangannya, Tuhan menyertai semua rencana-rencananya untuk merebut janji-janji Tuhan itu. Yang dilakukan Kaleb bukan sekedar merebut tanah, bukan sekedar merebut harta kekayaan, bukan sekedar untuk mencari sesuatu keuntungan, tetapi dia mau merebut janji-janji Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara yang dikasih Tuhan, rebutlah janji Tuhan. Rebut janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan yang tertulis ini. Jadikan itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidupmu. Bukan untuk memperkayamu, untuk mencari keuntungan. Bukan itu tujuan kamu. Dia mau menyatakan bahwa janji Tuhan itu pasti. Karena ini yang paling penting. Yakin akan penyertaan Tuhan. Kaleb setia mengikuti Tuhan. Itu yang dia setia sepenuh hati. Kaleb percaya pada janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, dia yakin akan penyertaan Tuhan. Dengan kita mempertahankan kasih kita yang mula-mula, karena kita yakin penyertaannya. Aku masih sama kuat, kata Kaleb, seperti usia 40 tahun. Aku tahu ada bangsa raksasa tinggal di Hebron, tapi aku berharap penyertaan Tuhan untuk merebut bagianku. Tujuan utama Kaleb bukan untuk memuaskan keinginannya mendapatkan bagian, tapi untuk menyatakan firman Tuhan itu, karena ini kata Tuhan, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Dia yakin penyertaan Tuhan menyertai aku untuk mengalahkan orang-orang. Saudara, seberapa besar pergumulan yang kita hadapi? Seberapa besar musuh-musuh kita? Lihat, kita belajar dari Kaleb. Tidak sedikit pun hatinya getar, tidak sedikit pun hatinya ciut, tidak sedikit pun hatinya mundur oleh karena besarnya musuh di hadapannya. Siap, sebab ia yakin Tuhan menyertai peperangan. Tuhan menyertai. Dia yakin dia orang yang setia penuh hati. Dia percaya janji Tuhan. Dia yakin Tuhan menyertai. Dia akan memperoleh kemenangan. Karena apa? Tuhan akan berperang. Dia berani berkata begitu karena dia sudah melihat pengalamannya sejak mengikuti masa mudanya bersama Yosua. Sejak keluar dari Mesir, masih muda keluar dari Mesir, bersama-sama dengan Musa hamba Tuhan, pemimpin bangsa itu. Dia melihat Tuhan bekerja. Dia melihat Tuhan berkarya. Dia melihat Tuhan melakukan banyak mujizat, memelihara umatnya dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Dia melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat tiang api di siang hari menyertai mereka. Tiang awan di malam hari ada di tengah-tengah mereka. Dia melihat kemah Tuhan yang mulia itu ada di tengah-tengah mereka. Dan dia melihat banyak perkara-perkara besar dilakukan Tuhan. Dan mereka masuk tanah perjanjian, menyeberangi Sungai Yordan dengan cara yang ajaib, mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan sekarang, setelah Kaleb berusia 85 tahun, dia dengan rendah hati
kiranya Tuhan menyertai aku. Tuhan menyertai. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus dialah Immanuel yang menyertai kita. Dia yang berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bahkan Daud juga menggambarkannya dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku, kata Daud. Daud juga menghadapi musuh yang besar. Dia tidak takut dengan Goliat yang raksasa, tapi dia percaya, Engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Ada yang menjadi masalah. Kalau saudara datang dalam nama Tuhan, kalau saudara datang dan yakin dengan penyertaan Tuhan, merebut janji-janji Tuhan, saudara akan mengalami banyak mujizat, saudara akan mengalami banyak janji-janji Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan saudara nikmati. Yakinlah penyertaan Tuhan. Yakinlah akan penyertaan Tuhan. Jadi ada berapa? 3 kunci untuk menikmati janji Tuhan. Setia sepenuh hati, percaya janji Tuhan, dan yakin penyertaan Tuhan. Sekarang, apakah saudara masih sama seperti dulu saudara mengenal Tuhan pertama kali? Masihkah kasih saudara sama kepada Tuhan atau sudah berubah? Sekarang, apa bukti bahwa saudara masih mengasihi Tuhan? Kalau saudara masih mengasihi Tuhan, saudara punya 3 hal ini: setia, percaya, yakin penyertaan. Setia sepenuh hati kepada Tuhan, percaya janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, yakin penyertaan Tuhan. Inilah tanda bahwa kita masih kasih kita sasa. Setialah sampai akhir hayatmu mengikuti Tuhan dengan tidak menjual imanmu pada hal-hal duniawi. Jangan jual iman hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan, hanya karena harta, hanya karena punya mobil atau punya rumah yang hebat. Jangan jual imanmu hanya karena pangkat. Percayalah akan janji-janji Tuhan sebagai kekuatan untuk menolak semua bujuk rayu dunia, untuk menjauh dari Tuhan. Jadi saudaraku, supaya saudara jauh dari bujuk rayu dunia, percaya janji Tuhan, dia dan amin. Dia akan pelihara, pasti dipelihara. Dia akan memberikan dan dia akan beri. Dan apapun yang Anda hadapi sampai masa tua, percayalah Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan setiap jalan yang sulit sekalipun, sesungguhnya Tuhan menyertai. Sesulit apapun jalan yang kita tempuh, Dia menyertai. Ada firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Dia akan menggendong kita sampai putih rambut, sampai kita tak berdaya. Dia tetap sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara, kita mau nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bersama-sama kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Ya, waktu Tuhan bukan. Gak usah.
Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah. Semua akan indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami belajar hari ini bagaimana agar dapat menikmati janji-janji Tuhan. Dari pengalaman hamba-Mu Kaleb yang tetap setia padamu Tuhan dengan sepenuh hati, tidak mengingkari kasih-Nya kepada, yang tetap percaya kepada firman yang telah diucapkan sekalipun sudah 45 tahun berlalu. Dia tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-Nya di masa tua. Dan yang yakin akan penyertaan Tuhan untuk menggenapi janji-Nya, menikmati janji Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menikmati janji-janji Tuhan dengan cara yang sama. Kami yakin dan percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Segala sesuatu akan indah ketika Engkau berkarya dalam hidup kami. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terus berbicara kepada kami, memberkati hidup kami, dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.